kita mungkin akan langsung masuk ke dalam gamenya aja karena saudara ini juga di antara kedua tim. Jadi let's go Survivor ini ya untuk game yang kedua dalam rangkaian Best of 3 series. Dan dipimpin oleh Evo 1-0 kali ini. Apakah Bigetron dengan adanya dipermudah bisa untuk mendapatkan kemenangan kali ini atau tidak sama sekali, dan sudah akan masuk menuju ke area pistol round kali ini. Oke, masih memantau WSP di arah depan. Aca seperti biasa akan menggunakan M500, tapi kita akan lanjut lagi dengan ada satu kepala yang berhasil coba di take down begitu saja. Astro 4 connect, tapi masih ada Joseph untuk dua anggota yang terkena. Tembakan akan terus diinisiasikan Kojo. Tidak bisa bertahan. Bahkan Gardu kali ini harus bermain sendirian di area dalam. Karena dari seorang Kyongya pun sudah mulai terbaca. Gardu mau kemana? Tembakan datang karena dirinya. Terlalu banyak. 1-0 untuk EVOS Levi. Aduh, agresif sih dua-duanya, tapi lagi-lagi momen headshot M500-nya Rasya ini bisa banget buat langsung matiin pergerakan dari Bigetron Delta itu sendiri. Nah, dengan dia ngorbanin Tifa barusan, ya, ketika satu orang dari Bigetronnya knock, dia kan tadi langsung di revive. Tifanya kepake, sekarang di round yang kedua, babak yang kedua, Tifanya cooldown. Itu juga yang harus bisa diperhitungkan gitu loh, maksud gua dari beberapa tim yang sedang bermain, termasuk menyalakan skill ketika di late game. Di awal-awal babak keduanya itu masih cooldown, karena kan ketika masuk di babak selanjutnya itu nggak reset semuanya gitu loh dari durasi skillnya. Tapi sekarang sedikit terjepit posisinya, sebuah ledakan juga berhasil melukai karena Gardu, memaksa dia harus menggunakan Orionnya dan harus mengkonsumsi energi point yang dia miliki. Trail of Peril juga connect ke arah seorang Gardu, membuat kali pergerakannya sangat terganggu sekali. Teracak-acak dan tembakan yang datang dari arah sebelah kanan berhasil menumbangkan Koja yang belum melakukan repositioning kembali. Kocel, sebuah kill yang masuk ke arah dirinya. Reyes memang tumbang, tapi lihat Kocel juga harus ditumbangkan karena ada Gardu yang belum masuk tembakan dari belakang. Rasya bersama dengan Abax yang tersisa coba prediksi shot ke arah bawah sana, tapi ternyata ada dua main. Rasya berhasil mendapatkan satu orang, tembakan keduanya dia harus terlebih dahulu terakhir ke arah sebelah kanan, dan sekarang Bigetron Delta masih bisa mengontrol situasi ini. Satu sama kali ini. Dan kalian bisa lihat juga ya dari segi karakter yang digunakan kali ini adalah Naruto untuk Bigetron Delta dan juga Riot yang ada di EVOS Defense ya. Dan ini kita melihat dengan adanya guru dan murid lagi berduel, berarti masih bisa untuk apakah masih bisa bahwa murid memenangkan gitu, atau justru malah gurunya kali ini yang bakal menang nih, belajar ilmu kodok dari Jiraiya nih, Naruto nih, ilmu kodok nih guys ya. Dan oke, kita akan udah ganti langsung masuk lagi ke dalam game dengan keadaan 1 sama kali ini. Keduanya akan memboyong Mini Uzi. Sudah ada setup terlebih dahulu, flash freeze 2 buah, tidak mengenai siapapun juga sudah mulai terbuka. Para penggawa dari EVOS Defense sadar betul bahwa Bigetron Delta berada di sisi yang lain. Begitupun dengan Bigetron Delta yang kali ini cenderung tidak mau memaksakan. Mereka udah mulai dapetin poin mereka. Mereka tidak perlu lagi untuk melakukan inisiasi yang tidak perlu. Tinggal menunggu keberadaan dari EVOS Defense saja yang terbuka, baru mereka melakukan inisiasi. Dan sekarang sudah mulai terbaca. Koja terkena. Dia bisa begitu banyak. Aset rupa juga connect langsung. Ditutup begitu saja kali ini. Koja ter-take down. Inisiasi rush banget coba dimainkan oleh EVOS Defense kali ini. 4 orang datang dari rank sama, bakal coba ditabrak. Udah ada Orion yang bakal coba dibuka sama seorang Gardu. Terlalu banyak tembakan yang diterima sama seorang Racing, harus terjatuh begitu saja. Kocel masih bisa menangin duel karena seorang Kiba Kiyo juga coba di tangan seorang Kocel. Kocel benar-benar menyala kali ini. Wow. Oh my god, cerdiknya adalah ketika ledakan datang dari arah sebelah kiri, dia nggak benar-benar, EVOS-nya ini nggak benar-benar nge-push langsung dari sebelah kiri. Yes. Karena arah tersebut arah yang akan ditebak. Buktinya adalah ketika mereka mau nge-push ke arah sebelah kiri, udah ada tuh pemain Bigetron yang dekat-dekat ke arah kontainernya. Buat nge-cover supaya orang yang kenokin bisa di-revive. Tapi Rasya datang dari belakang. Sama pemain lain juga dia masuk dan keluarnya lewat pintu yang kecil. Nggak muter ke arah sebelah kiri, ke arah ledakan granat yang dia kasih gitu loh. Jadi Orionnya bisa banget di-trigger di situ karena ternyata banyak juga tembakan yang datang. Belum lagi Rasya di arah luar yang nggak masuk sama sekali.
Dia yang udah kena tembak tapi dia masih bisa jaga badan strafing dari satu buah kontainernya. Dan sekarang lagi dan lagi ledakan yang terlalu berbahaya. Harus connect ke arah satu pemain. Di balik satu buah global dan dalam pantauan dari seorang Rasya yang masih bisa keburu buat turun lagi. Menuju ke arah bawah. Ray memang low. Tapi kali ini harus ada follow up dengan satu buah ledakan. Kocel yang terkena sebuah ledakan itu dan ledakan juga datang ke arah seorang Ray. Tapi dibalas dengan ledakan juga. Terlalu banyak lethality yang terjadi. Tapi lihat Abak juga terancam terjepit di antara dua pemain. Dan momentum kali ini untuk seorang Rasya masih bisa mendapatkan satu orang. Dan snipernya masuk ke mini ujinya. Glue coba dibuka. Dan clue yang dinyalakan. Tapi sekarang granat juga akan coba dilemparkan ke arah dalam. Jer mendapatkan dua orang. Oh my god! Gila! Rasya nih bos! Wah, di luar nalar. 1 lawan 2, 1 lawan 3 bukan masalah untuk seorang Rasya. AWM mini Uzi menjadi kombinasi untuk seorang Rasya meratakan Bigetron Delta. Ini dia Rasya yang kita kenal akhirnya mendapatkan panggung yang memang sudah seharusnya dia dapatkan sejak dulu. Dan kita akan lanjut kembali. Sudah dimakan habis-habisan dari Bigetron Delta. Para penggawa dari EVOS kali ini akan coba mengambil sisi tengah. Dan sudah ada lemparan flash bridge juga yang coba diterima sama seorang Kiba. Kiba terlalu jauh tanpa bantuan dari seorang KSC, ini terlalu terbuka juga ya. Lo lihat itu Kocel udah di positioning, berani banget melawan dari sisi yang sulit karena akan diserang dari 3 arah sekaligus. Dan harus tumbang dari seorang Kocel karena Ray sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak bisa. Kemana-mana info didapetin sama seorang Ray bahwa satu punggawa dari Bigetron bisa. Di depan cuma 2, bisa banget untuk ditabrak kali ini. Astral 24 udah mulai connect, informasi sudah mulai didapetin. Sudah ada lemparan granat yang ternyata masih belum mendapatkan apapun. Tidak ada damage yang berhasil dibuka oleh keduanya kali ini. Tapi hati-hati, ada satu ledakan juga yang bakal diterima seorang Abax. Rasya juga sudah mulai terbaca dari segi posisi. Kelihatan beberapa tembakan masuk ke arah seorang Giong. Ternyata Giong harus tumbang. Kocel juga harus menghilang. Dan Gardu bakal bermain di area dalam. Gonzalo tidak bisa pat. Satu kali ini. Udah dikurung parah. Itu BTR-nya dengan satu aja posisi Rasya yang ada di bagian atas gudang itu aja udah cukup bikin Bigetron Delta nggak punya ruang gerak gitu loh. Sekalipun ada posisi yang nggak emang kelihatan sama Rasya, 3 orang dari EVOS ini masih bisa gerak bebas. Betul. Jadi nggak ada satu hal yang bisa nge-stop pergerakan dari EVOS Divine menurut gua untuk sekarang. Memang Skyler-nya udah nggak ada. Skyler-nya udah nggak ngeganggu pergerakan dari Bigetron Delta. Tapi sekarang dengan adanya banyak sekali compound, banyaknya glue juga yang dibuka, gue ngelihat malah pergerakan dari Bigetronnya malah jadi terbatas sekarang. Iya ya. Jadi nggak punya ruang gerak yang banyak sekarang. Kalaupun Bigetronnya ke arah bawah, bakal ada Rasya. Tapi sekarang Gardu pun membuka sebuah Orion hanya untuk melakukan bait. Dan belum ada satu orang pun yang berhasil dia jatuhkan. Membutuhkan energy point kembali, tapi ledakan coba ditukar. Dan ada flash freeze juga yang kena ke arah satu orang dari arah Bigetron Delta. Setup ulang coba dilakukan oleh EVOS Divine dengan mengirimkan Rasya terus lurus ke arah bawah. Dan Kiba harus juga bisa menotis hal tersebut. Akan ada serangan yang datang dari luar berbeda. Dan itu dia yang kumaksud. Itu dia yang kumaksud ketika Kiba harus notice sesuatu. Karena Rasya datang dari arah yang berbeda. Akan coba dibatasi lagi ruang gerak dari Bigetron Delta. Dan lihat, naik ke bagian atas. Satu orang cukup low. Dia coba digunakan setelah dia mendapatkan satu orang. Kill kedua namun gagal juga buat Gardu. Dan sekarang 5-1 untuk EVOS Divine. 5-1 guys. Di game pertama Bigetron dikasih bebek dan sekarang apakah akan dikasih sosis teman-teman? Dengan keadaan hanya 1 poin saja yang sudah dipegang oleh Bigetron Delta kali ini. EVOS Divine memimpin dengan luar biasa. Bigetron Delta at least harus bisa menangis 1 round lagi kalau mereka mau melakukan inisiasi comeback. Karena jujur, kalau kita berbicara tingkat kepedean, ini dari EVOS sih udah bakal jauh lebih pede lagi geraknya. Oke, flash freeze bakal coba digunakan. Lihat ternyata game permainan coba diinisiasikan. Gardo masuk ke 3 orang sekaligus, langsung berduel di sana. Pertukaran damage terjadi, flash freeze balasan bakal coba dibuka. Tapi Abax juga harus tumbang walaupun ternyata akan ditunggu sama seorang Ray. Asal 4 bakal coba dibuka. Ray harus terkena di sana dan terpikat begitu saja. Ada frag grenade juga yang masuk, bakal coba dibalaskan dengan ada flash freeze. Sakit banget, Kiba aja terpikat.
offside. 2 tuker 2. Rasya berada di posisi paling tinggi, mengintai keberadaan dua player, tapi Kocel tidak bisa untuk menahan pergerakan dari dua anggota sekaligus. Karena cukup solid. Apakah Rasya bisa melakukan clutch lagi kali ini dengan bermain di area Nurekdam? Kelas area hanya lurus saja akan menentukan tembakan dari seorang Rasya kali ini. Masih ada 2 medkit, Rasya menerima dan cukup fatal juga. Dan kalau kita lihat clue-nya juga masih belum dipakai, masih bisa dicari informasi. Kelihatan nggak bisa kena headshot di tangan seorang Kyong. Kali ini 5-2. Yes. Tapi posisi Rasya kalau dia nggak turun dari tadi itu cukup ngunci supaya Kojanya nggak bisa berdiri loh. Iya betul. Sehingga apa yang dilakukan oleh Koja tadi, dia lemparin banyak granat, dia lemparin flash freeze juga menuju ke arah dalam ketika pertukaran terjadi di balik satu buah glue wall, itu udah cukup efektif sebetulnya. Efektif buat Koja yang punya posisi terbatas seperti itu, dan efektif juga buat Rasya gitu loh yang punya posisi tertinggi dan kunci ngelok posisi dari seorang Kojanya itu sendiri. Ketika 2 lawan 2 yang terjadi adalah ketika momentum yang ingin coba diciptakan sama Kocel justru malah nggak bisa di backup sama Rasyanya itu sendiri. Ada miscalculation yang terjadi, tapi sekarang main cepat juga lagi-lagi yang dilakukan oleh kedua tim ini. Dan clue sudah dinyalakan, memberikan informasi kalau semua pemain dari Bigeton ada di bagian sebelah tengah. Dan inisiasi berputar yang akan coba dilakukan oleh Spotify. Kali ini akan membuat satu buah ledakan dari arah hujan. Abaxi yang berhasil untuk dijatuhkan. Sementara Kiba miss, harus diaktifkan dari Casey-nya dan masuk. Berhasil dapat satu orang. Rasya kali ini berhasil tumpangkan dan Ray pun slow dengan snipernya. Satu kill terakhir, tapi Gardi yang harus sudah tumbang terlebih dahulu. Akan coba follow up. Kocel tersisa beberapa poin saja dan Ray menjadi pemain terakhir bagian dalam dari buah glue dan perlahan Bigetron Delta mengejar ketertinggalan mereka. Ini dia yang dimiliki sama Bigetron. Dari kemarin tuh mereka main kayak gini, 4 orang inisiasi tabrak langsung. Menurutku Bigetron Delta emang bukan tim yang cocok untuk nahan terlalu lama sih. Gardu udah pasti bakal ngebuka posisinya sendiri kalau timnya nggak mau bergerak maju. Jadi sekarang semua yang ada di Bigetron Delta harus mengikuti pergerakan dari seorang Gardu, menginisiasikan sisi depan dengan sangat-sangat cepat. Follow up harus nempel terus supaya mereka unggul. Akhirnya Bigetron Delta sadar bahwa pergerakan yang dilakukan Gardu bukan ceroboh, tapi itu adalah cara untuk mendapatkan kemenangan. Clue sudah mulai dibuka kali ini. Terbaca 3 anggota bersamaan dengan seorang Koja di sisi kanan akan sering bertemu sama seorang Abax. Hati-hati, belum ada tembakan yang bakal coba dibuka di antara keduanya. Ternyata masih ada keluar juga yang justru bakal coba untuk dapat up di tangan seorang Koja. Rasya bermain di area yang berbeda, sisi kiri memberikan cicilan-cicilan damage. Setengah darah menghilang, tapi ternyata ada Abax yang berhasil coba di-tag dan begitu saja bertempur di dalam flash. Bukanlah hal yang bagus walaupun Gardu ternyata juga harus dimakan sama seorang Ray. Tapi hati-hati, Kocel juga sudah mulai terkena damage dari area of Flash Bridge yang terus di-spam di 2 arah sekaligus, tengah dan juga sisi kiri. Terpaksa Ray masuk ke arah yang coba dituju dengan ada seorang Kiba di sana menunggu. 2 lawan 2 akan segera terjadi, 1 jump shot. Ray terjatuh bersama dengan seorang Raja. Kocel sendirian, 1 lawan 2 mustahil. 5-4 Bigetron Delta siap melakukan comeback kali ini. Perlahan tapi pasti fokus yang harus tetap dijaga oleh para pemain Bigetron Delta untuk tidak lepas akan pergerakan-pergerakan setup yang akan dilakukan oleh EVOS Divine. Tercatat tadi ketika Rasya ingin bergerak ke arah sebelah kiri diikuti oleh rekannya, salah satu orang Kocel tertembak dengan 1 sniper yang digunakan oleh Bigetron Delta dari arah belakang. Itu yang gak boleh dilepas sama sekali oleh para pemain Bigetron Delta untuk tetap bisa ngandelin visionnya tanpa adanya bantuan skill karakter dari clue yang biasa digunakan. Ataupun dari karakter informasi lainnya. Dan sekarang inisiasi dibuka dari kedua tim. Ledakan sama-sama mengancam, tapi satu ledakan yang pasti berhasil menumpangkan satu orang dari Bigetron Delta. Harus segera di backup, tapi ini hal yang penting sekali karena Rasya sudah berhasil dijatuhkan. Artinya tidak ada flanking lagi yang bisa dilakukan oleh EVOS Divine. 3 orang ini sudah terlihat di depan mata. Harus coba dikendalikan Gardu Orionnya. Coba diaktifkan terlebih dahulu. Namun sekarang Kia melakukan bola yang cukup baik sekali. 2 orang cukup dari arah EVOS Divine. Ada apa yang negara para pemain dari Bigetron Delta. Namun sekarang apa bisa dilakukan oleh Bigetron, yaitu berhasil menyamakan kedudukannya. Akankah
atau LPHP dari EVOS Divine justru akan menjatuhkan Bigetron Delta 5-sama. Kemarin juga round 2 5-sama juga. Betul. Tapi hancurnya gara-gara Skyler. Nah, kena LPHP gitu kan. Nah, sekarang nih apakah kejadian kembali? Karena kalau sampai Bigetron Delta 2 kali berturut-turut berarti fix LPHP. Dan kali ini dari EVOS bersama dengan Bigetron. Cepet banget Bigetron bro. Rasya ini bukan map buat Rasya dapat posisi enak sih. Karena sisi tengahnya juga terlalu banyak compound kali ini. Dan kalau Rasya coba untuk bermain di area yang berbeda, teman-teman udah masuk datang coba dihajar habis-habisan. Bak menerima damage cukup fatal. Juga damage dari area flash breach. Sudah ada tembakan dari area yang berbeda. Ternyata Abang ada di tengah-tengah. Tembakan bukan terbuka. Satu orang lagi. Bahkan bertekad balasan dengan adanya Kimi yang harus terjatuh di tangan seorang Rasya kali ini. Meleset. Ada lemparan yang meleset. Koca terjatuh. Coba dibalikin. Dengan adanya Abang juga yang harus menghilang kali ini. 2 lawan 3. Kocel masih coba untuk bersabar melawan 2 orang. Kocel berhasil menang. Dan EVOS Divine kali ini berhasil memberikan harapan palsu terhadap Bigetron Delta. Tidak jadi comeback LPHP. Bigetron Delta